Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wakil. Selamat pagi juga. Sehat selalu? Alhamdulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Usman pada kesempatan pagi ini bisa hadir, bisa berkenan, bisa meluangkan waktunya untuk percakapan organisasi saya selaku guru penggerak. Ini salah satu tugas TGP saya, Pak Wakil, jadi bisa nanti wawancara dengan saya untuk memenuhi tugas daripada TGP Angkatan 7 saya ini pada pagi hari ini. Ya. Dan sebelum wawancara kita lanjutkan, Pak Wakil bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Fakih Usman. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Sukoharjo. Oleh Bapak Kepala Sekolah, saya dipercaya untuk mengampu di kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bersama dengan beliau Bapak Joko Budiarjo SPD. Mungkin nanti ada sesuatu yang bermanfaat dari kita, atau sebaliknya kita akan mendapatkan manfaat dari para pemirsa semuanya. Ya, terima kasih Pak Wakil atas perkenalan dirinya. Semoga nanti hasilnya di wawancara pagi ini tetap ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Kita lanjutkan Pak Wakil untuk berikutnya, materi yang hendak disampaikan di pembelajaran di kelas itu materinya seperti apa? Oh ya, sesuai dengan agenda dari yang direncanakan, maka nanti kebetulan kita akan memasuki bab tentang rukhsah dalam beribadah. Ini ada di materi kelas 7 atau fase D ya, fase D. Nah, fase D ini nanti akan berbicara tentang rukhsah dalam beribadah. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Dari materi yang diberikan tadi, yang disampaikan tadi, kira-kira bisa disampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, Pak Wakil. Ya, baik. Ada beberapa yang kami harapkan sebagai tujuan dari pembelajaran ini nanti. Yang pertama, diharapkan siswa nanti setelah pembelajaran selesai nanti bisa mengetahui makna rukhsah itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa bisa memahami hukum rukhsah melalui dalil Al-Quran dan dalil hadis. Yang ketiga, itu diharapkan siswa nanti bisa menjelaskan sebab dan bentuk rukhsah terkait aktivitas ibadah yang terjadi di masyarakat. Sedangkan yang keempat, itu diharapkan siswa nanti dapat menganalisis ragam dan hikmah rukhsah. Apa saja ya, nggak usah banyak. Jadi intinya bahwa materi yang disampaikan nanti selain siswa mengetahui secara teori dan tentunya bisa mempraktekkan di rumah ya. Iya. Kemudian berikutnya area pengembangan yang tidak dicapai pada kegiatan pembelajaran Pak Wakil itu apa saja? Iya, areanya untuk materi rukhsah dalam ibadah itu pertama nanti anak itu akan memahami tentang rukhsah, kemudian juga memahami tentang hukum rukhsah, kemudian juga sebab-sebab terjadinya rukhsah, juga ada bentuk-bentuk rukhsah, juga ragam rukhsah, dan yang paling penting adalah hikmah rukhsah. Jadi setelah mempelajari ini, apa sih manfaatnya bagi siswa tentang rukhsah ini? Nah, diharapkan nanti siswa itu memiliki perasaan, memiliki pemikiran bahwasanya beribadah itu mudah, ringan, dan itu tidak membebani, bukan sebagai beban, tetapi nanti bisa menjadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang bahwa kalau segelintir orang kita tanya bahwa ibadah itu sepertinya berat, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita laksanakan dengan benar, dengan tepat, apa yang kita ketahui, pasti kita akan mudah dan melaksanakan kegiatan rukhsah. Sebelum berlanjut, bisa sedikit
digambarkan pengertian rusuh itu sebenarnya seperti apa sih? Rusuh itu kan artinya suatu kalau kita jual beli itu ada diskon ya, diskon. Jadi ada semacam keringanan. Rusuh itu keringanan. Nah, dari seharusnya segini cukup sekian. Biasanya membayarnya misalnya 100, kalau ada diskon 25% berarti bayarnya cuma 75%. Jadi kita tidak harus melaksanakan saklek, tetapi karena ada keringanan kita cukup melaksanakan mungkin separuhnya atau seperlunya atau sesuai dengan syariat tentunya ya. Nanti pahalanya atau hukumnya, kedudukannya sama dengan yang dilaksanakan secara penuh tadi. Ini adalah sesuatu yang sangat meringankan. Salah satu contohnya kalau kita bepergian jauh ya Pak Fakih, jadi kita melewati 2 waktu sholat, itu kita bisa kita persingkat ya, kita satu di awal atau di akhir kan begitu. Iya betul. Harusnya misalnya kalau zuhur itu harus 4 rakaat, kita ada diskon 50%, cukup 2 rakaat ya. Asal 4 rakaat, ruksahnya 50%, cukup 2 rakaat. Kalau kita harus menjalankan di 2 waktu, misalnya zuhur dan asar 2 waktu, kita cukup ada ruksah 50%, bisa mengerjakan di 1 waktu. Nah, ini adalah kemudahan bagi kita. Jadi memang harus kita nikmati, kita bahwa ada keringanan yang diberikan kepada kita, bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Ya betul. Kemudian strategi yang perlu disiapkan untuk pembelajaran materi tersebut seperti apa? Kita nanti akan menggunakan beberapa metode ya, karena ternyata memang tidak ada satu metode yang terbaik untuk setiap kasus model pembelajaran maksudnya ya, metode pembelajaran. Ya. Metodenya berbagai macam kita ramu, hanya saja kita nanti akan menggunakan model andalan. Ya, ini modelnya adalah project based learning. Nah, kenapa project? Karena kita mengasumsikan nanti anak itu kan melihat, kemudian anak itu juga akan menulis, juga akan membaca, juga akan memahami, kemudian akan menuangkan kembali secara kreativitas. Jadi akan memancing kreativitas siswa sehingga mereka itu nanti akan paham yang dipelajari, kemudian bisa memproduksi kembali, jadi bisa menyampaikan kembali. Kalau anak itu bisa menyampaikan sesuatu dengan benar, pasti dia akan memiliki pemahaman yang benar. Nah, di samping itu karena dia itu pada proses mengalami dalam dirinya, itu nanti itu daya simpannya akan lebih lama, tidak mudah hilang ilmunya. Jadi diharapkan nanti tidak cepat hilang ilmu pengetahuannya ya. Itu adalah tujuannya dengan project based learning ya. Jadi tetap terus teringat terus sampai kapanpun, sampai akhir hayat ya. Iya, karena seluruh aspek dalam dirinya ini bekerja, pikiran bekerja, bahkan mulainya bekerja karena nanti juga ada diskusi juga, diskusi terhadap kelompoknya, juga ada presentasi juga. Nah, kemudian ada pengikatnya adalah produknya ini, dan kita tidak hanya serta-merta menilai produknya, kita nanti juga menilai prosesnya. Mungkin ada anak yang ahli dalam hal memahami tapi kurang mahir dalam menuangkan, nanti teman yang lain bisa membantu dan sebagainya. Jadi kita sekaligus nanti akan melihat potensi anak itu ada di mana. Mungkin ada yang pandai bercakap, nanti saat presentasi akan maju dan sebagainya. Jadi proses dalam mencapai tujuan juga harus perlu juga diperhatikan juga. Iya, memang kita melakukan pendekatan proses. Jadi modelnya tadi PBL, diharapkan nanti siswa bisa memahami dengan cepat, mempraktekkan dan akan teringat selalu sampai akhir hayat. Insya Allah. Ya, amin. Ya, kira-kira kendala dalam menyampaikan materi itu di kelas itu seperti apa? Kira-kira ada kendalanya tidak? Ya, sebetulnya kendala itu kan secara umum kan kita punya kendala dalam proses menyampaikan pesan kepada siswa. Kita berharap ada media-media ini agar apa yang kita sampaikan ke siswa ini bisa lebih cepat, bisa lebih menyeluruh, bisa lebih
valid dan sebagainya, kita memang sebetulnya memerlukan media yang saat ini sedang booming, yang sedang dipakai di berbagai macam seminar, workshop dan sebagainya. Ini dengan media IT ya, ilmu dengan media IT ini kita akan lebih mudah sebetulnya. Tetapi kalau melihat posisi kita yang merupakan sekolah pinggiran, pinggir sungai, pinggir sawah, pinggir kabupaten, dan juga latar belakang siswa yang beragam juga ya. Latar belakang siswa yang beragam ini kita tidak ready menggunakan IT secara full. Oleh karena itu kita akan kembali jadi menggunakan beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi yang siswa sudah familiar, misalnya dengan kertas, tapi tidak sembarang kertas. Kita menggunakan kertas-kertas yang menarik sehingga ada meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian menulisnya juga tidak hanya sekedar pensil hitam atau pena hitam, kita menggunakan tulisan yang warna-warni sehingga akan lebih memiliki semangat ya, semangat menarik bagi siswa. Jadi dengan produk ini nanti kita kan seperti tadi ya, dengan produk apa adanya ini tidak kalah hasilnya dengan yang menggunakan model IT. Meskipun nanti kita ya berharap suatu saat kita juga bisa menggunakan metode atau menggunakan peragam media yang terkini, apalagi anak-anak kan sekarang ini familiarnya dengan gadget, maka kita nanti juga harus juga familiar dengan gadget. Dan gadget ini tidak sekedar untuk bermain anak, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan pembelajaran ini juga lewat gadget, sehingga kayaknya bermain, tapi sebenarnya mereka itu menyerap pelajaran. Ada pembelajaran di sana ya betul. Walaupun ada kendala IT, tetap kita gunakan sumber daya aset yang dimiliki sekolah ya. Jadi untuk menutupi kekurangan itu kita dayakan, kita kelola aset sumber daya yang kita miliki untuk pembelajaran. Ya betul. Terakhir Pak Wakil, ini refleksi dari wawancara kegiatan pada pagi ini bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya ya. Ya tentunya. Kita tidak merasa insan sempurna. Jadi apa yang kita bincangkan tadi mungkin baru di taraf permukaan, di taraf ombak-ombaknya saja. Nanti kita perlu mengkaji lebih dalam dan lebih luas tentunya. Sehingga apa yang kita bincangkan mudah-mudahan juga menginspirasi bagi rekan-rekan yang lain dan bisa menjadi pemantik, sehingga nanti rekan-rekan yang lain juga bisa memberikan masukan kepada kita. Kita kan juga banyak celah-celahnya, banyak kurang-kurangnya, sehingga kita bisa saling give, saling take, saling memberi, saling menerima, sehingga akan lebih sempurna. Kita tidak bisa menjadi sempurna sendirian. Kayak padi itu tidak mungkin ya, padi sebulir menjadi beras sebulir, tidak mungkin. Tetapi padi menjadi beras itu karena gesekan antar padi yang banyak-banyak itu. Terjadi gesekan, panas, dan tahu-tahu padi itu memutih dan menjadi beras. Nah, kita tidak akan menjadi baik sendirian, kita perlu berinteraksi, berkolaborasi dengan yang lain, sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini ya, wawancara dengan rekan sejawat, kolaborasi itu perlu juga ya. Jadi kita bisa menemukan permasalahan yang ada dan kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, kan, kalau kita selesaikan bersama-sama tentunya akan lebih cepat, akan lebih tepat dalam mengambil keputusan kan. Dan tidak parsial. Begitu ya. Jadi mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan lagi dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Iya, bagus. Ya, terima kasih Pak Wakil atas waktunya. Demikian ini tadi kegiatan wawancara pra-observasi saya Dr. Budiarjo TGB Angkatan 7 dengan Bapak Fakih Usman SPD MPDI selaku guru PAI dari SMP Negeri 5 Sukoharjo. Semoga apa yang kita percakapan, kita perbincangkan pada kesempatan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.